kasih. Selamat ya. Ya. Selamat ya. Selamat siang pada saya suami. Iya. Rashid Baswedan PSD. Kepada Bapak Gubernur kami persilakan. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Salam. Yang saya hormati Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Pantekosta di Indonesia, Bapak Pendeta Jason Palombapoy, sahabat kami, teman perjalanan. Perjalanannya bukan hanya mendata, tapi perjalanan mendaki, berjalan sama-sama. Yang saya hormati Bapak Pendeta Sepak Supit, yang walaupun bekerja bersama DKI, tapi itu adalah tokoh perwakilan pendeta-pendeta di Jakarta, dan seluruh keluarga besar di Gereja Pantekosta Yordan ini yang saya hormati, yang sudah bersama satu-satu, semua para pendeta yang tadi sempat hadir, yang tadi sempat bersama-sama kita di depan panggung, dan seluruh hadirin sekalian. Izinkan saya menyampaikan rasa syukur bahwa berkat atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa, sebuah ikhtiar mulia dimulakan setahun yang lalu dan diakhirkan di siang hari ini. Kami boleh tepuk tangan untuk semua yang bekerja luar biasa. Saya bukan sangat bergembira. Kami ingin Jakarta ini jadi rumah bagi semua. Bersama jadi rumah kita semua. Kita yang membangun kota ini, kita yang membesarkan kota ini. Dan berkali-kali saya sampaikan, di Jakarta ini seluruh unsur yang ada di bangsa ini terwakili. Seluruh. Dari mana saja ada. Dan kota ini menjadi tempat orang menitipkan harapan. Menitipkan harapan. Datang dengan tidak membawa apa-apa. Tiba di kota ini memberikan peluang untuk menjadi seseorang, menjadi berubah, meningkat segala macam. Kota ini telah memberikan kesempatan bagi siapapun datang. Karena itu kita ingin kota ini terus menjadi kota yang setara dalam semua aspek. Sehingga kita memiliki perasaan kebersamaan. Bangsa kita ini amat beragam, luar biasa beragamnya. Kalau kita lihat keberagaman kita ini termasuk salah satu yang terbesar. Walaupun bukan yang terbesar, bangsa di Afrika banyak yang lebih beragam dari kita. Bahkan Papua Nugini lebih beragam dari kita. Jumlah bahasa di sana lebih banyak daripada yang ada di Indonesia, yang menggambarkan keberagaman. Tapi yang membedakan Indonesia dengan tempat-tempat lainnya, di sana ada keberagaman, tapi belum tentu ada persatuan. Di sini ada keberagaman dan di sini ada persatuan. Persatuan ini harus diusahakan terus-menerus. Persatuan itu tidak otomatis hadir. Tidak otomatis hadir. Tidak bisa kita mengharapkan mendadak muncul persatuan. Persatuan itu hasil usaha. Kalau keberagaman itu karunia Tuhan, kita menerima ini sebagai karunia. Kita semua datang dengan berbagai macam suku, budaya. Dan kita di Indonesia, kita memilih untuk bisa mempersatukan semuanya. Inilah hebat di Indonesia. Dan inilah yang harus kita rawat. Karena itu, saya sering sampaikan ketika bertugas di Jakarta. Kita bersyukur bahwa pendiri Republik ini itu menggunakan cara pandang mempersatukan. Nomor satu, misalnya tidak ditemukan di tempat lain, menyepakati bahasa, itu dahsyat betul. Coba kalau kita tidak punya kesepakatan bahasa. Hari ini kita duduk dengan pakai mikrofon dan penerjemah di mana-mana.
headset di mana-mana, pakai berterjemah di belakang ruangan itu. Kenapa? Karena kita tidak bisa komunikasi satu sama lain. Hari ini kita menganggap bahasa Indonesia itu sebagai sesuatu yang normal, semua orang bisa berbahasa Indonesia. Waktu itu tidak. Tadi pagi juga saya ceritakan, Pak, di Senen dalam sejarahnya pasar Senen itu dulu banyak kios-kios. Kios apa? Kios-kios itu tempat kursus belajar bahasa. Belajar bahasa apa? Bahasa Indonesia. Orang datang dari mana-mana tidak bisa bicara bahasa Indonesia. Datang ke tempat itu mau belajar bahasa Indonesia. Kenapa? Mau jadi Indonesia. Dan uniknya hanya di tempat ini menjadi Indonesia tanpa harus meninggalkan latar belakang budayanya. Itu cuma di tempat kita, di tempat lain tidak ketemu. Di tempat lain namanya ganti, budayanya ganti. Di sini semua blended. Karena itu saya pernah mengistilahkan persenyawaan. Persenyawaan itu artinya air oksigen? Bukan. Apakah air hidrogen? Bukan. Dalam air ada oksigen, dalam air ada hidrogen. Tapi air bukan oksigen dan air bukan hidrogen. Itu adalah entitas baru. Itulah Indonesia kita. Di dalam Indonesia ini ada semua unsur, dan itu semua bersatu tanpa kehilangan unsur-unsur pembentuknya. Nah, tugas kita di pemerintahan menjaga agar unsur pembentuknya juga tetap bisa hidup. Inilah Indonesia bersama, semuanya dapat kesetaraan. Jadi ketika kami mulai bertugas di Jakarta, saya sampaikan kepada semua, dari dulu gagasan kita adalah selalu soal kesetaraan. Menjaga persatuan membutuhkan rasa keadilan. Bila di situ ada keadilan, akan timbul persatuan. Sulit sekali membangun persatuan dalam ketimpangan. Coba Bapak Ibu bayangkan bagaimana rasanya membangun persatuan dalam ketimpangan. Ketimpangan itu bukan hanya ekonomi, ketimpangan dalam kesempatan, ketimpangan untuk menjalankan ibadahnya, itu semua adalah ketimpangan. Kita ingin membangun sebuah suasana persatuan sehingga muncul dari suasana keadilan sehingga muncul persatuan. Nah, kita bersyukur sekali bahwa usaha itu sedikit demi sedikit menampakkan hasilnya. Dan kita bersyukur Jakarta aman, Jakarta tenang, Jakarta damai untuk kita semua. Jadi ini adalah, dan itu berkali-kali saya rasakan. Dan inilah saya rasa yang kita sama-sama yakini, bahwa apabila kita luruskan niatnya, kita jalankan dengan sebisa mungkin, melakukan yang terbaik, lurus lempang dengan niat, maka pintu-pintu kemudahan itu dibukakan. Nah, itulah yang saya bersyukur. Nah, termasuk pada hari ini. Hari ini kita sama-sama bersyukur bahwa gereja yang sudah lama berada di sini dan sekarang direnovasi, sekarang jauh lebih baik. Mudah-mudahan kegiatan yang ada di tempat ini bukan hanya dirasakan manfaatnya bagi para jemaat, tapi juga pada semua yang tinggal di wilayah ini. Kami sering mengistilahkan dengan istilah munculnya suasana twin tolerance, toleransi kembar, toleransi imbal balik. Gereja ini membuat semua kegiatan peribadatan bisa berjalan dengan baik. Dan saya menyadari tantangan ini tidak sederhana. Di berbagai tempat kita tahu ada banyak masalah, tetapi kita ingin di Jakarta ini bisa berjalan dengan baik. Biarlah itu menjadi contoh untuk berbagai tempat yang lain. Dan ini yang kita ingin jalankan. Karena itu Bapak Pendeta, saya berterima kasih. Saya tadi datang membaca, rasanya kayak kenal kalimat ini. Kenal kalimat ini. Iya, jadi saya sering sampaikan pada anak-anak muda, kalian jangan pilih jalan yang landai. Jalan landai itu nikmat dijalaninya, nyaman dijalaninya. Apalagi jalan yang menurun, enak sekali, ringan luar biasa. Tapi pilih jalan yang mendaki. Jalan mendaki itu mungkin kita sadari menjadi scanner, tidak lagi menjadi reader. Kalau reader itu membaca, meresapi, merefleksi. Scanner itu scanner ini baca sepintas. Jadi itu kita sering alami. Masih luar biasa banyak. Dan sebagian informasi itu macam-macam variasinya. Saya sering sampaikan kepada semua, jangan terlalu khawatir dengan apa yang ditulis oleh orang hari ini.
pikirkanlah apa yang akan ditulis oleh para sejarawan di masa depan. Karena sejarawan itu nanti mereka akan menulis dengan data yang lengkap, data yang lintas waktu, bukan waktu pasti. Karena penuh dengan kisah-kisah. Secara semua yang baca sejarah pasti tahu bahwa bila kita melakukan hal yang benar dengan cara yang baik, maka waktu akan diberikan oleh Tuhan untuk membuktikan bahwa itu adalah sebuah kebaikan untuk semua. Dan itulah yang dia. Jadi itu Pak Berdasarkan muncul hadapi pernyataan dengan kenyataan. Dan itulah yang kita ingin. Saya ingin sampaikan, tunggu waktu, biarkan waktu yang membuktikan. Nah, kami ingin nanti para jemaat di sini, termasuk juga gembala, saya ingin sampaikan harap menandai hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, tahun-tahun berbahagia ke depan. Dan semoga hari ini menjadi hari bersejarah yang kita akan ingat dalam perjalanan hidup kita. Izinkan saya mengakhiri dengan menyampaikan resminya sebuah peresmian atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini, Sabtu 3 September 2022, digunakan. Terima kasih. Kami persilakan kepada Bapak Gubernur untuk menandatangani prasasti peresmian gedung gereja Pantekosta Indonesia Jemaat Yordan Gading Pria Lestari, didampingi oleh Ketua Umum Gereja Pantekosta Indonesia Mamang, didampingi oleh Bapak Gembala Sidang, Wali Kota Jakarta Utara, Ketua Umum PGPI. Terima kasih sekali. Tepuk tangan untuk semua. Saya tidak pernah mengira, tidak pernah mengira akan mendapatkan sebuah tanda ini. Ini akan saya simpan baik-baik. Dan ini pun adalah sebuah pesan yang saya ingin teruskan kepada anak-anak saya, kepada keluarga saya di rumah. Saya sering sampaikan. Kami meminta Ketua PGRI Bapak Dovi untuk ada di atas panggung. Iya, pilihan. Nah. Oke, siap, Bapak Ibu, 1, 2. Lagi 1, 2. Terima kasih. Sudah hadir pada siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Kami undang seluruh jemaat GPI Yordan Gading Pria Lestari untuk mari dipersilakan seluruh jemaat GPI Yordan Gading Pria Lestari untuk sekali lagi jemaat yang masih ada di luar untuk dapat mengambil tempat yang akan mengambil. Yang saya akan berjalan untuk Pak Gubernur dalam menghadapi perjalanan. Boleh dilanjutkan ke depan.
terima kasih Pak Dolphy. Dan para hamba Tuhan bolehkah maju ke depan sini? Ya. Bapak, ya. Pak Pendeta, silakan. Kita semua pemandangan. Kenapa? Pemandangannya saya masih. Mari, Pak Tuhan. Sini ada begitu. Pak Freddy ini. Oke, kita mulai. Ya, ini hamba Tuhan DKI. Marilah kita sama-sama. Boleh lagi. Konten meledaknya. Mahal waktunya Pak Gubernur. Jadi izinkan Pak Senior. Oke, saya kenalkan ya Pak Bu. Ini Bapak sudah kenal Pendeta Dolphy Rory, Ketua Umum PGRI. Ini Pendeta Franky ini, dan ini akan dikalungkan stola atau selempang. Ini dalam biasa gerejani ini Pak Bu. Ini artinya siap untuk melayani. Atau di bawah, di atasnya. Ini artinya kami tulisannya yaitu terima kasih Pak Anies dari gereja-gereja DKI Jakarta. Kemudian juga kami dari lintas gereja, lintas pendeta-pendeta, juga kami melihat bahwa Bapak Gubernur kita, Bapak Anies Rashid Baswedan, sebagai Bapak kesetaraan. Itu sesungguhnya kami akan memberikan apresiasi kepada Bapak dan kamu bisa diterima. Apresiasi ini anugerah dengan mengangkat Bapak Anies Baswedan sebagai Bapak Kesetaraan Indonesia, karena beliau selalu mengedepankan keadilan dan kesetaraan. Amin. Tuhan memberkati. Ya. Terima kasih dan silakan balik ke foto saya. Ayo, 1, 2. Gini ya, 1, 2. 1, 2. Ayo, maju. 1, 2. Ayo. Ayo. Ya, sekali lagi 1, 2. Oke. Ya, terima kasih. Dipersilakan dulu Bapak Gubernur DKI Jakarta dan seluruh hamba Tuhan. Foto dulu. Sudah. Sal. Tunggu. Nyari sal.
kan hari ini dari pendeta-pendeta dari Jakarta itu memberikan suatu Bapak dengan menyatakan Bapak sebagai Bapak kesetaraan di Indonesia atau Jakarta. Tanggapan Bapak sendiri bagaimana? Ya, saya sampaikan apresiasi bahwa penghargaan yang luar biasa dan itu semua kita kerjakan sebagai bagian dari tugas pemerintah dan ini adalah arah konstitusi kita memberikan kesetaraan, memberikan rasa keadilan yang selama ini kami dibiarkan di Jakarta. Saya tidak menduga sama sekali bahwa para pemerintah soal ini saya sampaikan tadi, terima kasih, apresiasi. Ini adalah perjuangan bersama dan semoga ke depan terus kita bisa di Jakarta yang memberikan perasaan kesetaraan, memberikan kesempatan yang sama dan kita merasa aman, nyaman, terlindungi. Gitu ya. Terima kasih ya. Ya. Oke, Pak. Mohon izin Pak Gubernur kita di foto bareng Pak. Mana ada yang foto dulu. Jongkok. Mau ikutan? Presiden 2024 Cipepura mantap. Terima kasih Pak.